Padahal yang hebat belum tentu benar. Yesuslah yang paling hebat, dan paling benar. Dengarkanlah Dia, dan taatilah. Anda aminkan pengajaran ini, pengajaran bahwa daging melahirkan, dan mewarisi, daging dan sifat-sifat kedagingan. Dan bahwa roh-roh najis diwariskan kepada keturunan, membawa sifat-sifat buruk yang bersangkutan. Berdoalah, maka Anda lebih mudah diajar oleh Tuhan Yesus mengenai jalur masuk roh-roh jahat yang lainnya. Ucapkanlah doa berikut. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, saya mau menerima konsep-konsep yang sesuai dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, Tuhan, ajarlah saya memahami sungguh masalah-masalah rohani yang berkenan di hati-Mu. Karena Alkitab-Mu secara tersirat sudah mengajar bahwa roh-roh najis diwariskan, itu saya aminkan. Bahwa roh-roh najis itu pula yang menurunkan sifat-sifat buruk manusia, itu pun saya mau aminkan. Supaya penuhlah berkat yang saya terima dari pengajaran-Mu ini, Tuhan, maka saya bermohon agar Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diriku, memeteraikan segenap pengajaran mengenai roh-roh itu. Juga saya mengundang Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa, semua roh-roh najis warisan dari leluhurku agar disingkirkan. Enyah semua dari diriku, dihancurkan oleh kuasa Yesus yang ajaib. Termasuk di dalamnya roh-roh berhala leluhurku, semuanya dihancurkan, sehingga Roh Kudus sajalah yang berkuasa di dalam diriku, mengatur seluruh kehidupanku. Dalam nama Yesus, yang Maha Pengasih saya sudah berdoa, amin. Saudara pembaca yang kekasih, sesungguhnya masalah pewarisan dari leluhur bukan sekedar pewarisan roh-roh najis saja. Ada juga ikatan perjanjian dengan iblis yang sempat diatur oleh para leluhur yang kebanyakan tidak kita kenal itu. Yang kebanyakan adalah penyembah berhala. Perjanjian itu diatur oleh leluhur, kepada sembahan mereka, sembahan yang mereka kira adalah Tuhan, Maha Pencipta, padahal sembahan mereka itu hanyalah malaikat iblis yang menguasai daerah setempat, seperti telah dinyatakan oleh pengajaran Efesus 6 ayat 12 pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia kegelapan. Maka perjanjian antara leluhur dengan malaikat iblis itulah yang mengikat banyak umat Kristiani, kendati mereka tidak menyadarinya. Perjanjian semacam ini jelas terlihat dalam legenda-legenda suku Batak yang sesungguhnya bukan legenda, misalnya, Babiat Sitelpang, pada marga-marga Lontung, Guru Sidungdangon, pada marga Gultom, Perjanjian, dalam marga Simanjuntak Parhorbo Jolo dan Parhorbo Pudi, dan banyak lagi lainnya. Pada suku bangsa yang lain ada juga perjanjian yang terekam dalam bentuk legenda, serta masih berwibawa terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan tetap berlaku. Malaikat iblis, sponsor leluhur, yang memberikan kesaktian kepada para leluhur di zaman dahulu, itulah yang mengatur perjanjian dengan para leluhur itu, perjanjian mana umumnya mengikat seluruh keturunan. Malaikat iblis itu pula lah yang mendakwakan kutuk, agar dijatuhkan kepada keturunan, dakwaan berdasarkan hukum kedua akibat dosa nenek moyang. Inilah pengertian yang Tuhan Yesus berikan kepada saya, untuk saya bagikan kepada saudara pembaca yang saya kasihi. Kalau saja Anda sudah mengerti urusan malaikat iblis, masalah di atas akan lebih mudah Anda mengerti. Anda dapat menyurati kami untuk memperoleh buku, Roh Pendamping dan Kepribadian Rangkap, gratis, bagi yang menyurati, serta buku-buku yang akan terbit kemudian, khusus mengenai malaikat-malaikat iblis. Saudara, sesungguhnya tentang masalah roh-roh warisan dan kutuk warisan inilah pengajaran yang tersirat dalam Matius 12 ayat 46-50. 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. 47. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu berdiri di luar dan berusaha menemui engkau." 48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku?" 49. Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Pembaca yang saya kasihi, ada masanya saya membaca bagian Alkitab ini dan beroleh kesan dalam hati kecil, itu pernyataan durhaka, menyangkali ibu dan saudara-saudara.
Namun kesan itu muncul sekian tahun yang lalu, semasa saya masih orang dunia, tidak peduli urusan Tuhan Yesus. Untunglah saya tidak terlalu menanggapi kesan itu dengan serius. Sebab sekarang saya insyaf sesungguhnya kesan itu gagasan iblis, diinjeksikan ke dalam benak saya, agar saya mulai menghujat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada masa itu dibuatnya saya acuh tak acuh terhadap kesan negatif itu. Barulah pada tahun-tahun saya melayani Tuhan, Dia menerangkan apa maksud ucapannya yang berbau penyangkalan tadi. Sesungguhnya Yesus bukan menyangkali ibu dan saudara-saudaranya dalam rekaman peristiwa di atas. Buktinya, di kemudian hari, Yesus masih memperhatikan kesejahteraan ibundanya itu, yakni pada hari penyalibannya. Yesus melakukan, serah terima, tugas memelihara ibunya kepada Yohanes, murid terkasihnya Yohanes 19 ayat 25-27. Jadi, yang dilakukan Yesus pada Matius 12 ayat 46-50 tidak lebih adalah, memutuskan ikatan rohani dengan Maria dan saudara-saudara sekandung, agar tidak ada lagi jalur rohani yang mungkin dimanfaatkan oleh iblis untuk menyalurkan roh-roh najis warisan. Dengan pemutusan ikatan itu, maka ikatan rohani yang dimiliki oleh Yesus, Anak Manusia, menjadi murni kepada Bapa Sorgawi-Nya saja. Tidak ada lagi ikatan rohani dengan manusia. Apakah Anda perhatikan, bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Yesus di atas, Dia tidak memutuskan ikatan rohani dengan Yusuf, bapaknya. Mengapa ya? Jawabannya, memang tidak perlu, karena Yesus tidak dilahirkan dari bibit Yusuf. Maka tidak perlu dikhawatirkan terjadinya transfer roh dari jalur Yusuf. Sehingga tidak diperlukan pemutusan ikatan rohani dengan Yusuf. Perhatikan, saudara, Yesus menuntut ikatan rohani yang sangat intim dengan setiap muridnya. Hal itu diajarkannya dalam Yohanes 15 ayat 1-5, mengenai pokok anggur yang benar. Bahwa setiap muridnya harus hidup di dalam Dia, dan Dia hidup di dalam setiap muridnya. Inilah persekutuan persenyawaan, dan persenyawaan harus dimurnikan, tidak boleh dibiarkan cemar oleh ikatan rohani dengan manusia lainnya. Sebab manusia lain itu mungkin saja masih memiliki jalur terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh iblis untuk menyuntikkan roh-roh najis yang mengotori persenyawaan Anda dengan Yesus. Silahkan Anda merenungkan sendiri Yohanes 15 ayat 1-5. Tetapi, lebih penting dari renungan pribadi Anda itu, adalah doa pribadi berikut ini. Perlu Anda panjatkan pemutusan ikatan rohani dengan semua leluhur, demi menutup jalur transfer roh najis dengan bersuara. Tuhan Yesus, yang Maha Pengasih, saya memang memiliki leluhur-leluhur yang kebanyakan tidak saya kenal. Banyak di antara mereka adalah penyembah berhala. Oleh sebab itu, ya Tuhan, untuk beroleh ikatan rohani yang erat dengan Dikau, Juru Selamatku, maka pada saat ini saya memutuskan ikatan rohani dengan semua leluhurku, termasuk ikatan rohani kepada ibu bapakku, semuanya saya batalkan, agar ikatan rohaniku murni kepada Yesus Kristus saja, Juru Selamatku yang Maha Pengasih. Sejalan dengan hal ini, saya mengundang Roh Kudus bekerja di dalam diriku. Dengan kuasa Yesus saya enyahkan semua roh najis warisan dari diriku, begitu juga kutuk yang mungkin menimpa diriku akibat dosa-dosa leluhurku. Kasihanilah saya, ya Tuhan, batalkanlah semua kutuk itu, gantikanlah dengan damai sejahtera-Mu. Agar saya dapat hidup di dalam damai sejahtera-Mu, Tuhan, hidup memuliakan Tuhan Yesus. Tidak ketinggalan ya Tuhan, saya bermohon agar semua malaikat iblis, yang mungkin pernah mensponsori leluhurku, agar disingkirkan, tidak boleh lagi campur tangan di dalam kehidupanku. Semua rancangan iblis disingkirkan dari diriku, hanya rancangan Tuhanlah yang mempengaruhi kehidupanku, agar saya boleh hidup secara menyukakan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, periksalah masa lalu keturunan kami. Kalau ada perjanjian dengan iblis yang mengikat diriku, yang diatur oleh leluhurku semasa mereka masih menyembah kuasa iblis, yang mereka kira kuasa Tuhan Yesus. Pada saat ini saya sangkali setiap perjanjian semacam itu. Dengan penyangkalan ini dan dengan pemutusan ikatan rohani terhadap leluhurku, yang sudah terjadi, maka pemutusan perjanjian yang diatur leluhur ini tidak dapat lagi didakwakan iblis. Perjanjian saya hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dalam bentuk perjanjian yang baru. Syukur dan terima kasih,
ya Tuhan Yesus, untuk berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa, amin. 5.2. Roh najis merasuk dari persekutuan dengan iblis. Jalur terbuka untuk masuknya roh-roh najis, yang akan dibahas berikutnya adalah melalui persekutuan dengan hamba-hamba iblis. Tentang dukun, hamba iblis ini, Yehezkiel 13 ayat 17-18 merekam pemberitahuan dari Tuhan sebagai berikut. 17. Engkau anak manusia, tujukanlah mukamu kepada kaum perempuan bangsamu yang bernubuat sesuka hatinya saja dan bernubuatlah melawan mereka. 18. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, celakalah dukun-dukun perempuan yang mengikatkan tali-tali azimat pada semua pergelangan tangan dan mengenakan selubung pada kepala semua orang, tua atau muda, untuk menangkap jiwa orang. Saudara yang terkasih, bacaan tadi jelas sekali menunjukkan tugas dukun-dukun adalah menangkap jiwa orang. Diajar pula kita bahwa persekutuan dengan dukun-dukun menghasilkan keterikatan jiwa Anda kepada tentunya bosnya para dukun wajah tersenyum iblis. Maka siapa saja yang pernah berdukun, atau menerima jasa dukun dengan perantaraan orang lain, atau mengikat perjanjian dengan iblis melalui dukun atau leluhur, sudah berarti terkena ikatan iblis. Dan pelaksanaan keterikatan itu tidak lain melalui roh-roh najis yang disuntikkan oleh iblis, melalui jalur yang terbuka selama persekutuan itu. Jelas sekali akibat perdukunan itu, jiwa Anda telah ditangkap dan diserahkan kepada iblis. Maka Anda perlu beroleh kelepasan dari keterikatan itu. Namanya dilepaskan, dalam prakteknya adalah pemusnahan roh-roh najis dari diri Anda, itu dua perkara yang sama. Itulah sebabnya Yesus menyatakannya pada Matius 12 ayat 28. 28. Tetapi jika aku mengusir setan roh-roh najis, dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Kalau tidak, maka engkau masih akan tetap dalam kerajaan iblis, dalam cengkeramannya. Kita masih akan mendalami ayat ini lebih jauh lagi pada bab mendatang. Untuk tahap sekarang, ketahuilah, ikatan iblis itu berlaku seterusnya, sampai Tuhan Yesus membatalkan hal itu dengan kuasanya. Tetapi pembatalan terjadi sejalan dengan permintaan Anda, karena Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Anda perlu membatalkan setiap persekutuan atau perjanjian dengan iblis, yang terjadi melalui hamba-hamba iblis dukun-dukun, atau oleh leluhur, ataupun oleh keinginan sendiri. Semuanya dibatalkan, satu persatu, dengan mengucapkan doa-doa yang diperlukan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesuslah yang akan menyelesaikan pelepasan itu, dengan otoritas sorgawinya. Matius 12 ayat 37 jugalah yang memberi dasar bagi pelayanan pelepasan yang perlu dialami oleh setiap pengikut Yesus. Dan karena begitu pentingnya konsekuensi dari ucapan Anda, salah mengucapkan dapat merugikan Anda, maka di sanalah pentingnya Anda dituntun berdoa dalam bab-bab yang telah lalu. Jadi, kalau Anda belum memanjatkan doa-doa yang terdahulu, katakanlah sekarang, dengan bersuara, demi nama Yesus, roh-roh skeptis dan roh kritik harus menyingkir dari diriku, karena roh-roh itulah yang sudah bekerja membuat Anda enggan memanjatkan doa-doa itu. Selanjutnya saya menyarankan agar Anda mengulang, memeriksa kembali setiap doa yang telah saya tolong tuliskan, dan mengucapnya dengan bersuara, itulah doa pribadi Anda, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Lakukanlah, saudara, demi damai sejahteramu sendiri. Bagaimana kalau Anda tidak dapat memastikan pernah tidaknya bersekutu dengan iblis atau beroleh jasa-jasanya? Untuk amannya, berdoa saja global secara berikut. Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Saya mohon Roh Kudus-Mu memeriksa masa laluku secermat-cermatnya, karena saya ingin bebas bersenyawa dengan Tuhan Yesus. Periksalah ya Tuhan, kalau ada persekutuan atau perjanjian atau jasa iblis yang telah saya peroleh di masa lalu. Demi nama Yesus Kristus, semua perjanjian dengan iblis saya batalkan, baik perjanjian yang terjadi secara sengaja, maupun perjanjian yang terbentuk secara tidak sengaja. Begitu pula perjanjian yang diatur oleh leluhurku dengan iblis, semuanya saya batalkan, tidak berlaku bagiku.
Demi nama Yesus Kristus, saya membatalkan semua persekutuanku dengan iblis, kalau ada terjadi di masa laluku. Persekutuan dengan iblis saya tidak suka lagi, semuanya saya batalkan. Tolong ingatkan saya, ya Tuhan Yesus, kalau ada persekutuan dengan iblis di masa laluku, agar saya membatalkannya dengan jelas, dengan ucapan mulutku. Semua jasa iblis, kalau pernah saya terima di masa laluku, juga saya sangkali sekarang. Jasa-jasa iblis aku tolak, saya tidak suka itu. Saya hanya mengakui jasa-jasa Tuhan Yesus saja, Rajaku dan Juru Selamatku. Ingatkan saya, ya Tuhan, kalau ada jasa iblis yang terlupa olehku. Saya mau membatalkannya dari kesadaran hatiku. Terima kasih ya Tuhan Yesus, atas karya Roh Kudus-Mu di dalam diriku. Di dalam nama Yesus Kristus saya sudah berdoa, amin. Saudara, jangan Anda mau ditipu oleh gagasan dari iblis, yang mengatakan bahwa persekutuan itu sudah lama berlalu, sudah puluhan tahun yang lalu. Ketahuilah, Anda tetap dalam bahaya akan didakwa iblis, pada waktunya. Waktu yang dipilihnya, sebab iblis adalah pendakwa dan penggocoh manusia seperti dalam Ayub pasal 1 dan 2, serta Wahyu 12 ayat 10. Dan iblis juga pandai memilih waktu yang tepat, berstrategi dalam waktu. Bacalah Lukas 4 ayat 13 dan Wahyu 12 ayat 12. Sebagai contoh, bagi Anda yang ingin mendalami pula masalah ini, lihatlah Saul, yang bersekutu dengan hamba iblis dukun perempuan, yang mengundang roh najis datang, berpura-pura sebagai Samuel di Endor, padahal dahulunya Saul sendiri yang memerintahkan menyingkirkan semua dukun dan petenung dari negerinya. Renungkanlah 1 Samuel 28 ayat 7-14. Contoh tentang jasa iblis adalah kalau seseorang mendatangi roh tenung, atau roh peramal, dengan berbagai tujuannya. Jasa kesehatan, jasa kepangkatan, jasa umur panjang, dan lain-lain. Tentang perjanjian dengan iblis, Anda dapat melihatnya pada Matius 4 ayat 1-12. Di sana, iblis mencoba mengatur suatu perjanjian dengan Yesus, Anak Manusia. Tentu saja perjanjian dengan iblis tidak lebih adalah tipuan belaka. Dapatkah Anda menemukan bagaimana upaya penipuan iblis terhadap Yesus? Namun yang lebih penting dikhawatirkan adalah perjanjian yang diatur oleh leluhur dengan sembahan mereka, malaikat iblis, yang mereka kira Tuhan. Maka Anda, selaku keturunan mereka sudah terikat pula. Menyedihkan, bagi mereka yang belum membatalkan perjanjian semacam itu. Anda aminkan pengajaran ini, berdoalah. Kalau doa-doa sebelumnya belum Anda panjatkan, saya sarankan Anda surut dahulu ke awal buku, panjatkan semua doa yang telah saya susun begai Anda. Maka Anda akan lebih mudah diajar oleh Tuhan Yesus mengenai jalur masuk roh-roh jahat yang lainnya. Demi penuntasan masalah keterikatan Anda dengan kuasa-kuasa iblis, Anda boleh menyurati kami untuk memperoleh gratis buku Matius 6:1-3. 5.3. Roh najis merasuk melalui keterbukaan hati. Jalur yang ketiga untuk masuknya roh-roh najis ke dalam diri manusia adalah bila kondisinya sesuai untuk dirasuk oleh roh-roh najis itu. Dalam pengajaran Yesus pada Matius 12 ayat 43-45 yang telah kita bahas di muka, roh jahat itu memerlukan salah satu dari dua macam kondisi yang cocok untuk dihuninya. 1. Tempat-tempat yang tandus. 2. Rumah yang kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Dalam hal ini, rumah itu tentunya sudah terbuka pintunya atau ada celah untuk menyelinap, atau bolong temboknya. Kondisi yang pertama, tempat yang tandus. Menjadi tandus, kalau tidak beroleh pengairan, bukan. Apakah pengairan dalam arti rohaninya? Tentu saja menyangkut air hidup, seperti yang disinggung Yesus dalam pembicaraannya dengan perempuan Samaria. Air hidup atau firman Tuhan, atau Roh Kudus sendiri itulah yang memelihara kesegaran rohani Anda dan saya. Jadi, kalau seseorang malas membaca Alkitab, malas ikut kebaktian, malas berdoa, itulah tempat pemukiman yang cocok untuk roh-roh jahat. Kondisi yang kedua, rumah yang kosong. Kondisi yang relevan di sini adalah kosongnya, rumah itu, bukanlah bersih tersapunya dan rapi teraturnya. Kosong dari hunian Roh Kudus, itulah tempat yang diinginkan roh-roh jahat untuk mereka huni.
Orang yang bersangkutan boleh saja sudah bersih tersapu dari dosa, tetapi kalau dia kosong, tidak dihuni oleh Roh Kudus, maka dia menjadi sasaran empuk bagi roh-roh jahat. Kapan orang menjadi kosong? Lagi-lagi, kalau dia enggan bersekutu, malas berdoa, tidak suka membaca Alkitab. Maka, kosonglah dia. Perhatikan, saudara, rumah yang mudah dimasuki adalah yang pintunya terbuka atau temboknya bolong terbongkar, atau ada celah untuk menyelinap. Maka bagi manusia, rumah, bagi roh-roh, pintu terbuka berarti hati terbuka, mau-mau saja diajak berbuat jahat. Begitu pentingnya masalah ini, sehingga Alkitab sudah mengingatkan sejak dahulu kala. Amsal 3 ayat 8-19. 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Bujukan orang berdosa, jangan dianggap hanya terjadi melalui percakapan langsung saja, saudara. Sesungguhnya kita dibujuk atau diajak juga oleh orang-orang berdosa, melalui bermacam-macam cara, berbagai media. Berbagai bahan bacaan boleh jadi mengandung bujukan halus untuk berbuat nista, sehingga perlu ditolak dengan tegas. Kalau diteruskan membaca, kendati sudah mengetahui cemarnya topik yang dibahas, maka itu sudah berarti keterbukaan hati Anda untuk dimasuki roh-roh najis yang sejenis dengan bacaan itu. Misalnya, kalau Anda sudah tahu bahwa suatu bacaan bersifat cabul pornografi, namun Anda teruskan membaca, itu berarti keterbukaan hati untuk dirasuk oleh roh pornografi, belum roh zina. Roh pornografi inilah yang akan bekerja dari dalam diri Anda, merangsang Anda lebih jauh untuk mencari bacaan yang lebih seram lagi. Kelanjutannya, hati Anda akan terdorong untuk coba-coba mempraktekkan apa yang telah dibaca. Inilah keterbukaan hati untuk masuknya roh zina, yang pada waktunya akan menjerumuskan Anda ke dalam perzinahan. Jadi, cara yang benar untuk menghambat pekerjaan roh-roh najis itu adalah dengan menghentikan membaca bacaan buruk itu, singkirkan dari lingkungan Anda. Acara siaran radio juga harus diperlakukan yang sama. Begitu Anda tahu topik bahasan, kalau mengenai hal yang mendukakan hati Tuhan, segeralah matikan radio Anda, atau ganti siaran yang lain. Membiarkan siaran itu berlangsung terus, kendati Anda tidak menyimak, sudah berarti keterbukaan hati, masih mungkin roh-roh asing itu merasuk, dan merusak Anda yang dirusaknya. Masalah radio ini sangat penting saudara, sebab telinga merupakan celah yang lapang untuk masuknya gagasan-gagasan ke dalam diri manusia, lalu mempengaruhi atau merangsang orang. Ahli-ahli mengetahui bahwa pesan melalui telinga, kendati tidak didengar secara sadar, diterima juga oleh otak, lalu masuk juga ke bawah sadar, dan mampu mempengaruhi manusia. Mereka yang rajin melayani pasien di rumah sakit, mengerti bahwa di dalam keadaan sekarat, telinga manusia adalah yang terakhir padam. Dalam suatu proses kematian, daya rasa kulit cepat sekali hilang, begitu juga mata, tetapi telinga adalah yang terakhir. Jadi penting sekali kita menutup telinga atau menghindarkannya dari suara-suara perusak yang menghantarkan roh-roh najis memasuki diri manusia. Acara ceramah, bahkan khotbah di gereja, ada kalanya dipakai iblis untuk menyuntikkan gagasan-gagasan yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus. Waspadalah, banyak-banyaklah berdoa tapis, yang akan diterangkan dalam lampiran. Apalagi ceramah-ceramah tentang pengetahuan sekuler, lebih mudah lagi diselusupi iblis dengan konsep-konsep asing yang tidak selaras dengan kebenaran Tuhan Yesus. Tentang ceramah mengenai kehebatan dunia kegelapan, tegaslah, menghindar saja. Acara film dan televisi adalah lebih berbahaya lagi, karena jalur masuknya sekaligus telinga dan mata manusia. Khusus mengenai televisi, ia menjadi sangat berbahaya, karena tidak ada kendala karcis uang yang menghambat anak-anak menonton berbagai film yang ditayangkan. Kalau Anda tidak tegas dalam masalah televisi, maka seluruh keluarga Anda mungkin dirusak oleh roh-roh gentayangan yang menanti keterbukaan hati untuk merasuk. Jadi, dari kacamata kepentingan iblis, televisi berperan untuk merangsang celah atau keterbukaan hati penontonnya terhadap hal-hal nista yang disajikan oleh gambar-gambar dan suara-suaranya. Roh-roh jahat itu sendiri sudah berada di udara. Efesus 6 ayat 12, sehingga begitu hati terbuka, mereka segera merasuk ke dalam diri penonton itu. Sebagai contoh yang sederhana, kalau Anda menonton satu film dengan cerita kepahlawanan,
lalu terjadi sang pahlawan itu terjepit keadaannya, bukankah banyak penonton akan merasa khawatir akan nasib pahlawan dan idolanya itu? Nah, situasi khawatir sementara itulah celah yang terbuka sementara untuk merasuknya roh khawatir ke dalam diri Anda. Maka pada hari-hari berikutnya Anda akan mudah merasa khawatir. Dan ini biasanya mengundang penyakit jasmani, sakit mah, dengan segala akibat lanjutannya. Cara yang serupa membuka celah pula untuk masuknya roh ketakutan dari film horor, roh cabul dari film porno, roh pencedera dari film kekerasan, bahkan roh pembunuh. Dan jangan pernah melupakan pengajaran Tuhan Yesus, satu roh jahat Anda biarkan di dalam rumah, 7 roh lain, yang lebih jahat, akan diajaknya bermukim. Wah, di rumah kami, televisi beroleh julukan, setan bermata satu, besar matanya. Satu hal lagi yang belum saya jelaskan dalam masalah rumah yang siap dirasuk roh-roh jahat adalah masalah tembok bolong. Langsung saja, dalam diri manusia, rumahnya roh-roh, tembok bolong adalah luka-luka batin atau kepahitan atau trauma, istilah psikologi. Luka-luka batin ini harus disembuhkan pula karena ia merupakan celah yang terus-menerus terbuka. Sehingga, rumah, itu selalu mudah dimasuki oleh roh-roh najis yang gentayangan. Persis seperti rumah bertembok bolong yang mudah dimasuki anjing gelandangan, kucing liar, tikus gat cecurut dan lain-lain. Sayang sekali, tidak cukup ruangan untuk membahasnya di dalam penyampaian ini, namun saya sudah menuliskannya di dalam buku yang lain, Absalom, Oh Absalom. Lagi-lagi, buku ini dapat Anda peroleh dari Wisma Gembala, kalau Anda sudah selesai memanjatkan doa-doa yang termuat di dalam buku yang Anda pegang ini. Memang, para pelaku firman harus selalu beroleh berkat ekstra. Saudara pembaca, Anda mau menerima pengajaran tentang keterbukaan hati ini. Berdoalah, maka Anda lebih mudah dibimbing oleh Tuhan Yesus mengenai penanggulangan roh-roh jahat. Panjatkanlah doa berikut, dengan bersuara, Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Saya mau menerima setiap konsep kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus, kebenaran itu. Oleh sebab itu, Tuhan, sekali lagi saya mengundang Roh Kudus-Mu untuk bekerja di dalam otak dan ingatan saya, membersihkannya dari konsep-konsep asing yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Saya membuka hati, akal dan pikiranku, silahkan Tuhan injeksikan setiap gagasan kebenaran yang berkenan di hati Tuhan, meteraikan itu ke dalam diriku, menjadi bagian kehidupanku, agar saya mampu hidup secara memuliakan Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, amin.